Yesus ke Yehosua. Jesus. Itu cuma translatean. Yehosua itu dalam bahasa Ibrani. Yoso itu dalam bahasa Romawi, dalam bahasa Greek-koin. Jesus itu dalam bahasa Inggris. Itu linguistik, bahasa. Kayak tadi Yesus itu kan mengajarkan siapa yang mengatakan saudaranya bodoh itu kan masuk neraka, itu dikonfirmasi sama ayat yang lain gitu loh. Bang Dilon jangan langsung nimpa-nimpa gitu, kayak kesannya apa ya, Bang Dilon ini niatnya emang nggak mau diskusi gitu loh Bang. Jadi wajar kalau Bang Dilon itu di mute atau diturunkan, itu wajar karena Bang Dilon ini izin Bang, aku nggak pernah mute orang Bang. Kalau sesuatu nggak pernah Bang, main dia aku mute semua Bang. Aku nggak pernah juga nurunkan orang di sini Bang. gitu lanjut ya. Bang. Ya. Di sini pentingnya kedewasaan Bang Dilon. Kedewasaan apa ya? Kalau belum siap untuk mental ya, belum siap mental diskusi lintas agama, Bang Dilon jangan naik, karena yang ditampilin itu datanya data valid gitu loh. Datanya valid, dan itu kalau dibantah Bang Dilon berarti kan nggak percaya sama kitabnya sendiri gitu loh. Masa Bang Dilon ngaku Kristen tapi nggak percaya Bible, gitu kan aneh itu loh. Ya dibantah aja Bang Dilon. Di sini aku coba izin Bang ya, langsung aja ya Bang ya. Udah nggak sabar dia ini Bang. Ya Bang. intro Salam ya, assalamualaikum. Izin Bang ya, izin Bang. Satu-satu Bang Delon, 5 menit tenang kok. Maaf ya untuk kaum muslim yang nonton di bawah. Kami tidak pernah menanamkan kebencian di hati kami karena kami ini muslim yang sejati ya. Karena kami memang tidak pernah untuk menfitnah ataupun memframing. Semua berdasarkan dari pendeta yang sangat besar ya. Untuk Delon kami mohon maaf ya. Jadi kalau mendengar penjelasan, coba kau lihat, dengar. Ada enggak ditambah-tambah atau ada enggak dikurangi dari ayat-ayat yang dibacakan oleh pendeta sangat besar atau teman-teman kami yang lain ya. Maaf ya. Kalau memang dikatakan Yesus itu masuk Kristen, masuk neraka berdasarkan data-data yang dibacakan, ya. Kalau memang menjanggal, tanyakan baik-baik, ya. Tolong itu ya, Delon ya. Karena kami tidak pernah menanamkan kebencian dalam hati kami untuk umat-umat yang lain. Maaf, tapi bila kalian memulai, kami bisa lebih ganas. Ya silakan Bang Udin. Janganlah curhat, diskusi bawa data. Ini curhat di sini. Makasih abangku ya semuanya. Jadi gini ya, beginilah Kristen ini. Mereka itu naik sok-sok jadi orang berhikmat, tetapi dikatakan di kitab Roma 1:22, mereka itu seperti orang yang berhikmat. Sesungguhnya mereka itu orang bodoh. Tadi nyata ya. Cara dia ngomong itu bener-bener kelihatan banget bodohnya. Nah, saya bacakan ini. Saya bacakan. Enggak, ini kita bukannya memfitnah, tapi kita bacakan kitabnya di Roma 1 nomor 22. Ini kayak dia tadi nih. Saya bacakan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat. Wah, naik sok jago ya kan. Tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa? Itu tadi buktinya. Bodoh banget kelihatan, waklek, mana nggak jelas ya kan. Nah gitu. Lihat orang Islam pada saat dia bicara, coba buka di Matius 7 nomor 23, baca di kitab Matius 24 nomor 23, baca di kitab Matius, banyak ayat-ayat yang kita tampilkan. Coba jujur, ada gak Kristen yang mengeluarkan ayat dari tadi? Sebenarnya ini komal ini komal Islam, apa komalnya umat Kristen? Kenapa orang Islam lebih paham Biblenya, giliran Kristen dongo nih naujubillah. Giliran ditanya Al-Quran, kami keluarkan hadis, kami keluarkan Al-Quran. Ditanya Bible, kami keluarkan Bible. Ini Kristen apa modalnya? Giliran ditanya secara data ayat sesuai dengan ayat-ayat yang kita tampilkan, mereka kesurupan Beelzebul dan Legion. Gila babi.
Jelas ini. Kamu Kristen, jangan mempermalukan agama kamu. Kalau Anda tidak sanggup untuk diskusi, jangan pernah naik kemari. Kami seluruhnya umat Islam yang ada di sini bicara selalu menggunakan data. Data bisa Anda cek langsung, cross check langsung dalam kitab Bible Anda. Tujuannya apa? Anda itu disuruh kami baca untuk meng-cross check kitab Anda, apakah kami mengarang-arang, berasumsi, atau itu fakta. Anda malu. Sesuai dengan kata pendeta Melatok, semakin banyak Kristen dalam satu kantong, maka terjadi banyak maksiat dan kebodohan di situ. Coba lihat HTD bilang, STT, Sekolah Tiga Tuhan. Coba pikir di situ. Di sini aja seorang pendeta aja udah berani untuk memaki satu sekolah. Kami di luar hanya mendengar, mikir di situ. Jangan kamu menghujat kami. Ingat satu lagi, yang membunuh, yang menghina Tuhan kamu, agama kamu, bukan Islam, tetapi Yahudi lah yang kamu anggap sebagai umat terdepan. Ternyata dia memfitnah Tuhan kamu, membunuh Tuhan kamu, dan menjadikan Tuhan kamu itu sebagai makhluk yang paling menjijikan. Karena di pasal 43a dikatakan Yesus kamu direbus dari tinja. Pikir di situ. Jangan kamu datang kemari membenci kami umat Islam. Di mana ayatnya dikatakan bahwa pada saat Yesus lagi disalib, Yesus digamparin sama orang Islam. Ada gak? Yang ada imam-imam Yahudi dan orang-orang Roma. Sekarang lu patuh banget sama orang Vatikan, Italia, Roma. Lu sekarang patuh banget dengan kata-kata doktrin bahwa orang Yahudi itu yang tegar tengkuk, itu yang membunuh para nabi, kamu muliakan dia. Sakit jiwa lu nih. Kenapa? Karena Yahudi dan orang Roma itulah si Pilatus yang membunuh Tuhan lo. Kenapa lu musuhin gua? Kenapa lu musuhin Islam? Cari di kitab kamu. Ada gak orang Islam membunuh Tuhan lo? Ada gak orang Islam itu mengacak-acak kitab lo? Mikir pakai otak lo di sini. Tetapi bagaimanapun, karena apa? Tujuan Anda itu membenci Islam. Karena Anda itu nggak bisa bergerak untuk memisionariskan Islam jadi murtad. Itu tujuan kafir Anda itu. Tololnya kamu tuh. Kamu mau nyerang Islam, nggak bisa. Orang Islam itu cerdas-cerdas. Malah banyak yang mualaf sekarang. Banyak gereja yang ditutup. Pakai otak makanya. Jangan ganggu macan lagi tidur. Ya, silakan Bang. Oke, mungkin aku agak sedikit panjang ya. Izin dulu. Semoga dicatat baik-baik lah, terutama buat Galon ya, Bang Galon ya. Iya, gede aja tuh isinya nggak ada, jadi kencang bunyinya. Aku masih mau menyangkut masalah di mana dituliskan bahwa masalah surga dan neraka. Kalau di situ aku merujuk dari rangkuman yang bakal aku bawa adalah merujuk dari pertama dari 1 Korintus 5:5. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ya, nanti kalau ini mau bedah panjang nih, masalah hari Tuhannya apa segala macam panjang. Tapi di sini sudah jelas tuliskan bahwa orang itu berarti ada seseorang yang harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada iblis agar diselamatkan rohnya pada hari Tuhan. Kenapa? Karena gini. Di dalam Wahyu 1:18 dituliskan bahwa Yesus sendiri telah ngomong di sini, dan yang hidup aku telah mati. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ya, jadi di sini Yesus sudah ngomong, dia cuma pegang kunci neraka. Di kerajaan maut ini neraka. Kunci neraka, kunci surganya di siapa? Kunci surganya ada di Matius 16:18. Siapa yang pegang? Nih, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Jelas di sini. Kalau di next, lanjutin, kepadamu,
ya 19-nya, kepadamu siapa? Kepada Petrus akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kunci sorganya di siapa? Kunci sorganya di Petrus. Yesus cuma pegang kunci neraka. Wajar kalau 1 Korintus 5 nomor 5 dibilang bahwa diserahkan kepada iblis. Karena iblis di mana? Iblis di neraka. Dengan nama Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Makanya kalian tuh nanti diserahin ke siapa? Diserahin ke iblis. Bukti selanjutnya di mana? Nih aku kasih tahu. Sebentar lagi kan mau Natal. Bener ya? Sebentar lagi mau Natal. Dari Paroki Sunter nih, Paroki Sunter Gereja Santo Lukas pada tanggal 5 Oktober 2015, website ini menjelaskan tentang yang namanya Yesus atau Lucifer. Paham sampai sini? Sang bintang timur, Yesus atau Lucifer, dituliskan bahwa sebagai berikut. Ada kalimat di mana yang namanya himne malam Paskah. Pada malam pertama malam Paskah itu di Vatikan Roma sana menyanyikan himne sebagai berikut. Flamas eos Lucifer matutinus inveniat. Nah ini ya, jelas nih. Lucifer di sini tulisannya apa? Kalau kita merujuk ke bawah, di sini dituliskan bahwa ada di Yesaya dan Wahyu. Ya, kalau kita cek Yesaya di sini, Yesaya 14:2 nih, bintang timur nih, bintang timur putra fajar. Kalau kita cek di sini nih, bintang timur, kita klik strong numbernya, tulisannya apa? Lucifer. Oke, benar? Nih, bintang timur ya, Hallel ya, Lucifer. Kalau Lucifer ini kita tarik ke etimologi, nih, etimologiionline.com, Lucifer artinya apa? Setan, iblis. Nih. Yang lucunya apa? Yang lucunya di dalam Wahyu 22, nih, Wahyu 22:16, Yesus sendiri ngomongnya apa? Nih, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberikan kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Tadi arti bintang timur apa? Lucifer. Udah ngaku nih dia nih, aku ini Lucifer gitu loh. Ya. Di sini juga jelas dari Paroki Sunter tadi ngomong apa? Bahwa sudah jelas tulisannya apa di sini. Kita cek ke bawah. Nih. Dengan demikian, kami makin teguh oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita, bahwa percaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing, bintang timur terbit bersinar di hatimu. Tuh. Nih. Lucifer itu nanti ditanam ke hati kalian semuanya. Ya silakan kalau mau Anda narasi silakan. Kau framing aja macam-macam apa. Oh kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalian yang framing pertama. Dari tadi saya perhatikan. Udah, kau narasi umat beradab ini. Ya udah, kalau kau mau narasi, tampilkan datamu. Diam kau Abi, aku pula yang kau suruh diam. Kau diam. Jangan mute bang, jangan mute bang. Diam. Tolong yang moderator. Kau diam, jangan mute saya. Kau Aku diam. pula kau suruh diam. Ya, Aku kau campain diam. kau babi. Kau tidak beradab. Bottom cell jadi bangsat cell. Kau diam. Karena kau main mute dari tadi. Dari tadi. Bukan kau aja yang ku mute bro. Kalian semua aku bro. main narasi, menambahkan yang Kau tidak tampilkan ada. data kalau kau mau diskusi, Ya, tampilkan jelas. data. Tunjukkan Matius 5:22 yang kau tunjukkan bilang Yesus di neraka. Mana? Tunjukkan itu si Ustadz botol kencing unta itu. Tunjukkan. Mana? Tolong Dia catat aja Pak kaitkan Bombon. durhaka, jahil dah kaitkan, terus dia bilang Yesus di neraka. Yang mati masuk neraka itu, yang minta doa umatnya itu yang mati masuk neraka. Yang jadi bangke itu yang masuk neraka. Jangankan makan ikan goreng, naikin batangnya aja nggak bisa, bro. Nggak bisa. Naikin batangnya aja yang selama hidupnya sering dinaikin, nggak bisa, bro. Ya, Kayak gini kau mau diskusi. diam. Mana Kau datamu? Datamu mana? Kau diam, saya tahu. Datamu mana? Datamu mana? Loh, Datamu. Aku teman aku nggak pakai data. Aku skip tadi. Teman aku nggak pakai data. Aku skip. Mana datamu? Buka. Temanku nggak pakai data. Aku skip. Teman aku nggak pakai data. Nggak aku skip ya. Jangan kau skip saya. Teman aku nggak pakai data. Aku skip ya. 5 menit. Jin
Islammu sudah terbakar ya. Kau kayak gini narasi kau kayak macam anak kau Ya, jadinya. tadi Serius. narasi tadi kalian bilang Yesus di neraka lah, Yesus Lucifer lah. Kok bisa? Makanya kau Sekarang tampilkan saya juga datamu narasikan bahwa biar aku nabimu bisa juga adalah nabi nerima. palsu sesuai dengan 2 Petrus 2 ayat 4. Gimana? Kau jangan tahan Macam saya. mana anak kau rupanya. Kau juga Baru kayak tahu aku. anak-anak. Semua Islam yang ada di atas ini semua kayak bocil, tahu ya? Nggak ada yang dewasa. Kalau Izin mereka ya dewasa, bom ya. Aku mereka- skip ya. Memang jangan botol gitu deh nih. dong lah. Kau tampilkan Saya data belum atau sampai semenit kau loh. tampilkan Kau data atau ku jangan skip? bantah saya tamu, saya Oh, raja di siapa sini. pula kau? budak, Babi diam kau, aku pula Babi kau bangsat, apain? anjing kau. Ini adab kalian dengan tamu ya. Biadab kau, ini ajaran kalian ya. Siapa pula kau? Kau Dari buka tadi- berani pula ngatur-ngatur aku di kau malah kau babi kau. Bapak atau ku serlok? Kau DM aku. Kau kasih WA aku. Ya silakan bang. Teman aku aja nggak pakai data, aku skip. Bang DJ Limon. Kau pula ngatur-ngatur aku. Siapa kau emangnya? Kau DM aku. Kau kasih nomor WA aku. Ku kejar kau ke sana. Ya silakan Pak Bom Bom. Kau pula Oke, ngatur-ngatur. jadi tadi betul ya kalau mengatakan bahwa Yesus di neraka gitu kan. Ya tentu ada dasarnya gitu Oh, kan. tolong tampilkan datanya Pak Bom Bom. Baik, baik. Tadi sebelum saya melanjutkan yang materi saya menyambung tadi pernyataan dari Bang orang apa tadi yang ini yang hijau ini bahwa Yesus adalah kunci sorga ini ada di Petrus ya. Coba saya pakai data izin sebentar ya. Jadi Yesus memang tidak ada di sorga. Nah kalau tidak ada di sorga di mana kan gitu. Nah kan ada dua antara sorga dan neraka kan gitu ya. Tadi saya pakai data ya izin. Pakai data. Saya melanjut aja di sini. Oke kita pakai data ya. Jadi Yesus ini di mana? Tetapi Yesus memegang kunci maut kan gitu. Nah kunci sorga di mana? Di Matius 16 ayat 18 ayat 19 saya baca langsung ya tentang yang 19. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Kepada siapa? Kepada Petrus. Jadi kunci kerajaan sorga ini ada di Petrus. Kan gitu. Jadi Yesus memegang kunci neraka, kunci maut. Nah apakah orang Kristen masuk surga? Tidak ternyata. Karena apa? Kunci pertama dipegang Petrus. Yesus di sorga tidak, karena dia lupa bahwa kunci sorga diberikan kepada Petrus. Apakah Kristen sekarang masuk surga? Tidak. Karena apa? Dia lupa. Di Matius 16 ini ayat 19 dibaca selanjutnya ayat 23. Di Matius 16 ayat 23 dikatakan maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis." Yesus iblis, Petrus iblis. Petrus membawa kunci sorga dan Petrus dilempar ke neraka. Hancur sudah kuncinya. Nggak jadi kalian masuk surga. Petrusnya masuk neraka karena Petrus adalah iblis menurut Yesus. Kan gitu kan ya. Jadi tidak ada orang Kristen yang akan masuk surga. Karena kunci kerajaan surga tadi diberikan kepada Petrus. Sementara Petrus sendiri adalah iblis menurut Yesus. Ya, jadi dibawa itu kunci surga oleh Petrus ke neraka. Hancur sudah, nggak jadi dia ke surga. Jadi semua tidak ada yang masuk surga. Kemudian kita lanjut di sini ya. Tadi ada pertanyaan, apakah Nabi Muhammad itu masuk surga? Ya, nih ya. Kalau dari tadi yang disampaikan oleh pendeta besar sudah disampaikan ya, Nabi Muhammad adalah orang yang pertama ke surga. Nah, tetapi kita lihat, apakah ya kita dukung kita nih? Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Ini siapa Yohanes? Ini berbicara anaknya Yesus. Yesus ini bukan untuk menghakimi. Jelas dia tidak punya power apa-apa, tidak punya kekuasaan apa-apa. Dia bukan untuk menghakimi. Lalu kita lihat Nabi Muhammad di Quran An-Nisa ayat 65. Di sini dikatakan, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim. Loh, hakim.
Jadi Nabi Muhammad ini adalah Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hal mereka terhadap putusan yang engkau berikan. Jadi Nabi Muhammad ini adalah jadi hakim, Yesus bukan. Nah, kemudian kita lihat Nabi Muhammad seperti yang disampaikan tadi mengatakan masuk surga. Nah, kita lihat di Lukas juga dikatakan begini demikian. Di luar sana kamu akan menangis dan sangat menderita ketika kamu melihat Abraham, Ishak dan Yakub serta semua nabi. Nabi Muhammad masuk nih. Serta semua nabi menikmati hidup yang kekal dalam kerajaan Allah sedangkan kamu sendiri dilarang masuk. Nah, Yesus tidak ada di sini. Kalau tidak ada di sini, berarti Yesus di neraka. Makanya kalian berdoanya begini. Doa Bapa kami yang di sorga. Loh, Yesus di mana? Ada sorga, ada neraka. Berarti Yesus di neraka. Gak ada pilihan. Gak ada pilihan ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Nah, Bapak yang di sorga, Yesus di mana? Kalau tidak di sorga, berarti betul Yesus ada di neraka. Terima kasih. Lanjut bang, yang lainnya. Di skip dulu bang. Ya, barang kayu. Oh, ya. Gimana? Ya, lanjut. Apa mau di skip? Ada sih, tapi ini lagi mau aku cari. Aku lupa di mana ini. Di mana apanya? Oke. Bentar. Bentar ya. Mungkin nambahin sedikit lah. Jadi kalau aku bilang gini sambil nyari ini aku jelasin ya. Sebenarnya oten-oten ini salah sembah sebenarnya. Kenapa? Karena kalau disebutkan oleh ini ya Pak De Bom tadi ya dibilangin bahwa Yesus itu tidak punya kuasa. Benar nggak punya kuasa, karena sebenarnya adalah yang diberikan itu cuman sebagai perantara gitu loh. Kenapa? Karena gini, di ayat Kisah Para Rasul 19:11 di situ tuliskan jelas sekali ya buat teman-teman ya, terutama nih buat Bang Galon lah ya, buat Bang Galon. Mungkin Bang Galon nih baca baik-baik nih, baca banget baik-baik. Jadi di ayat yang lain itu disebutkan bahwa Yesus itu hanya diberikan oleh Allah atau Bapa itu mujizat-mujizat sebagai perantara gitu, perantara si Allah itu. Ya. Nah, tapi yang lucunya adalah di KPR Kisah Para Rasul 19:11 ini Bang Delon coba baca baik-baik nih. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Oleh siapa? Oleh siapa? Oleh Paulus. Jadi abang jangan sembah Yesus, sembahnya Paulus. Karena Paulus ini posisinya di atas Allah. Karena oleh Paulus ini, Allah atau Bapa ini bisa mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Ini kalau Bang Delon yang punya ilmu coba bantah nih. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Jadi salah sembah. Mending ini nih. Jadi kalau nanti di gereja mau nyembuhin orang, jangan pakai atas nama Yesus, dalam nama Yesus, jangan dalam nama Paulus, dalam nama Paulus, dalam nama Paulus. Ini harusnya. Karena ini datanya ada nih, Kisah Para Rasul 19:11. Boleh baca, boleh buka sendiri. Nih. Ini aku bacain baik-baik lagi nih. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tuh. Ya. Buat Bang Galon nih, baik-baik nih Bang. Ya. Tuh. Jadi Paulus ini posisinya kalau dalam Tritunggal berarti Paulus ini di atas Allah ini. Kalau nggak ada Paulus, Allah ini tidak bisa mengadakan mujizat. Jadi harus dalam nama Paulus, dalam nama Paulus, dalam nama Paulus, dalam nama Paulus, dalam nama Paulus. Harusnya gitu. Nih. Ya, ini jelas loh. Tuh.
KPR 1911 nih. Mungkin boleh di screenshot lah mungkin buat Bang ini. Buat Bang Delon ya. Nih. Kalau emang ada ilmu silakan dibantah. Oh salah itu Rangkayo. Bukan gitu bacanya. Bacanya itu dibalik. Harus dibalik ini, harus dibalik. Oleh Allah Paulus harusnya kayak gitu. Ini mungkin salah cetak kali ya. Mungkin ya, karena kan yang nyetak orang Padang tadi ya. Kan gitu, ya kan? Kan lahirnya tadi di kota Daud, di Padang. Ya enggak? Kan gitu. Ya kan? Bang Galon? Nih. Kita fokus ke sini aja lah. Gak usah kemana-mana. Gak usah ya, gak usah. Ini aja nih. Bas. KPR 1911. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat. Kurabaraba diraba-raba biar besar. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar. Tuh. Harusnya Paulus, bukan Yesus. Ya, Bang Delon ya. Nih, fokus ke sini nanti Bang Delon. Nih. Ya, nanti aku ya dikasih tahu ini benar atau enggak nih, atau Ya silakan kau tampilkan datamu. Atau kau bantah atau kau mau ngujak kau tak pakai datamu. Seperti itu. Coba tunjukkan kembali ayat yang dia bilang kisah para Rasul 11 ayat 9 itu. Saya Bang, boleh narasikan bahwa apa di sini, yang dibawa Bang. oleh si kayo hitam ini, dia itu cuma tahu bekayo. Jadi dia nggak tahu bahwa Paulus itu adalah salah satu Rasul Yesus. Kalau mau dibandingkan antara Paulus dengan Nabi yang Bang Kayo sembah, Nabi Bang Kayo bahkan tidak bisa membuat mujizat. Bahkan mujizat yang Allah turunkan itu tidak ada di dalam Muhammad. Coba lihat, siapakah yang pernah disembuhkan oleh Muhammad? Kalau Rasul Paulus jelas, ketika ada orang digigit ular, ya, atau Rasul Paulus digigit ular, dia bisa sembuhkan diri sendiri. Orang sakit bisa disembuhkan. Petrus pula bisa membangkitkan orang mati. Nah sekarang di mana? Di mana buktinya Muhammad bisa menyembuhkan dirinya sendiri, bahkan racun atau sahabat-sahabat yang mati? Coba tunjukkan. Terus yang kedua, saya mau menanggapi tadi bahwa katanya Yesus itu di neraka, itu sangat-sangat tuduhan yang menyesatkan. Jadi orang-orang yang ngomong tadi ini standar ganda. Di satu sisi mereka bilang Yesus itu suci, kami mengimani Yesus, tapi di satu sisi bilang Yesus ini berdosa. Kan aneh. Kalian kalau tidak mengimani Yesus, urus saja Quranmu, karena kami tidak urusi Quran kalian. Ketika kalian bernarasi liar tentang ajaran kami, jangan salahkan kami Kristen untuk bernarasi liar tentang Quranmu, supaya sama, impas. Enak saja kalian bernarasi bilang Yesus neraka. Kami juga punya hak untuk menghujat bahwa kalian pun, Nabi kalian pun di neraka. Dan bahkan Allahmu itu lahir karena ada Muhammad. Tanpa Muhammad tidak akan ada Islam, tidak akan ada namanya Allah. Ingat itu. Jadi Bang Batamsel, jangan hanya berpihak pada kaummu. Ingat, janganlah karena kebencianmu engkau berlaku tidak adil. Engkau sudah masuk dalam termasuk itu, karena engkau sudah berlaku tidak adil. Gitu. Dan semua narasi yang kalian tampakkan ini semua tidak benar. Kenapa? Kalian ini tidak punya ilmu teologi tentang kekristenan. Gitu. Kalian hanya mau kupas orang punya ajaran, tapi ajaran kalian nggak ada kalian kupas, gitu loh. Tentang siapa yang menyunat Nabi kalian, siapa saksinya ketika Muhammad masuk surga, ketika diketuk pintu itu, siapa saksinya? Itu cerita pengakuan dari mulut baginda Rasul atau gimana, gitu loh. Kalau kalian bilang Yesus tidak masuk surga kayak itu, si tua bangka tadi ngomong bilang Yesus tidak masuk surga, tidak ada saksinya, Petrus yang itu masuk surga lah. Kau lihat, baca juga di kisah para Rasul ketika Stefanus dibunuh. Stefanus lihat ke surga bahwa di langit terbuka. Yesus duduk sebelah kanan Allah. Ya jelas itu ada saksinya. Yesus terimalah rohku. Lah sekarang yang kalian bangga-banggakan apa coba? Jangankan Nabi kalian ya. Mujizat Tuhan kalian saja nggak ada gitu loh. Yang kalian sembah-sembah bilang, oh ini nanti, ini yang menciptakan alam semesta ini Tuhan kami. Mana? Muncul abad ke-6, itu pun kalau ada Muhammad. Kalau Muhammad nggak ada, nggak bisa Allah dikenal, nggak bisa. Jadi tolong kalau kamu tidak mau dihujat agamamu, tidak mau dikupas nabimu, ya juga jangan kupas Tuhan kami, jangan kupas agama kami. Kalau kamu bilang kami mencuri kata Allah,
gugat ke pengadilan. Sampai dengan detik ini 79 tahun Indonesia merdeka ini belum ada satupun orang Islam yang gugat ke pengadilan. Oh, itu Kristen mencuri ayat kami. Belum ada. Jadi jangan kalian hanya cuma bacot di TikTok demi koin, tapi kalian melupakan esensi dari kalian. Kalau kalian rasa itu benar, gugat. Jangan kupas hujat orang punya Tuhan dan orang Kitab, giliran dibalas, Sherlock, kau di mana? Kau jangan hujat. Mulai ancam-ancam kami. Kalau berani itu satu-satu, bukan kayak begini. Kalau diskusi, kalau kamu ancam, ketemu. Gitu loh. Jangan kau kupas orang punya keyakinan. Ketemunya di mana, Bang? Ya, kamu ketemu di mana coba? Jakarta bagaimana? Ya boleh lah, terserah kau diam saja. Oke. Untuk kau ini Udah. Batam, saya nggak pernah lari dengan kau. Asal satu, jangan banyak gerombolan. Kalian ini hobi gerombolan. Hobi gerombolan kalian ini. Kok gerombol-gerombolan pula? Nah, Emang lihat aku aja pernah. lah. Yang Emang datang aku bubarin pernah orang gerombolan. ibadah. Bukan kalian lah. Orang lagi ibadah, kerasukan iblis kau bubarin orang. Lagi berdoa serius, bubarin orang. Ajar siapa itu? Nanti fallback aku ya. Aku udah fallback kamu. Iya, saya fallback kau lah. Kau nggak usah khawatir ya. Saya bilang ke kamu ya, jangan kau angkat yang namanya Hayas itu orang Islam itu kau angkat bilang pendeta besar. Kami Kristen lagi sini, kami tidak ada tulis kami ustadz besar kami. Ini ngomong apa ini? Makanya Pak Palopo, Aduh, dia mau ngomong diskusi, bisa. dia mau Ya. diskusi Pak Palopo, Ya. tapi nggak bawa data. Sedangkan teman kita aja nggak bawa data. Aku Modal skip. congor. Ya modal congol aku skip. Aduh. Dia marah. Ini- Dia ngomong kayak gini ya. Tengok tappingan dia. Jangan di mute. Nggak jelas dia pakai waktu ini. Tengok di sudut ini ada waktu. Oh, jadi begini ya. Jadi dia kan berbicara dengan mujizat. Dia tahu mujizat apa. Mujizat aja nggak tahu. Masa Allah bermujizat? Kan longor. Mujizat itu kayak lu yang ambil guys. Kalian curi dari Islam lalu kau pakai. Mujizat itu adalah pemberian Allah kepada para nabi, pada para rasul. Mana ada Allah bermujizat? Nah sekarang kau minta apa? Buktinya Allah kami itu kuat, lemah. Allah kami itu membangkitkan Tuhanmu. Ini loh, kamu ini nggak pernah baca ya? Datanya tolong. Allah, Oh, iya. ini ya Allah yang membangkitkan Tuhan. Ini Yesus loh di sini loh. Ini yang membangkitkan. Yang membangkitkan Tuhanmu itu Allah. Ini data. Kamu jangan asal congor di sini ya. Mujizat apa yang kalian tahu mujizat? Nggak tahu kalian. Tuhanmu itu dibangkitkan oleh Tuhan kami Allah. Ini loh Allah membangkitkan Tuhan. Nah, tapi bingung juga saya nih host. Kok Tuhan membangkitkan Tuhan ya? Macam mana nih host? Bingung juga saya ini. Ini nih buku apa ini? Kok Tuhan membangkitkan Tuhan? Ini Tapi oke lah. maksudnya gimana gitu Pak? Allah kita yang membangkitkan atau gimana Pak Palopo? Ini yang saya bingung ini kok Tuhan membangkitkan Tuhan. Apa, Macam Pak? mana ini? Ya. Silakan. Ini ya. Jadi nggak usah lah dulu berbicara tentang mujizat segala macam apa. Kalian ini banyak mencuri dari Al-Quran. Nabi kalian curi, Rasul kalian curi. Aduh, mujizat lagi kalian curi. Jadi itu merasa dong kalau nggak punya kembaliin, maaf. Ini sekarang lagi kalian ambil curi lagi punya orang Hindu, Sang Hyang Widi. Jadi kalian ini banyak kali Tuhannya ya. Bingung kita ini agama kalian. Aduh. Ini saya kasih contoh satu ya teman-teman ya. Ini nih ya, masih ada waktu nggak saya host? Masih ada waktu nggak? Sabar Emang dulu nggak ya. nampak di Iya, pojok sabar kiri dulu, atas sabar Pak? dulu. Salah. Sorry. Aduh. Sorry. Aduh, salah saya ini, salah. Aduh. Ini kenangan ya, maaf. Sorry, aduh, salah gambar saya. Ini kadang-kadang saya terlalu banyak data, host ya. Sorry, yang mana ini? Bagaimana ini caranya mengembalikan data ini bagaimana nih? Aduh. Gimana ini? Coba izin. kan ada gambar itu Pak di bawah samping itu. Oh iya. Sabar. Saya salah. Maaf bos ya.
Ini karena aduh salah ini bagaimana caranya mengembalikan tadi ini aduh. Saya salah ya. Aduh. Izin host. Bagaimana caranya host tadi? Gimana lupa? Izin. Ambil gambar hijau tuh, Pak. Aduh, malu aku ah. Ini saya lupa caranya bagaimana nih host? Maksudnya host, izin bagaimana caranya mengembalikan gambarnya host? Ya, aku nengok. Malu aku, Pak. Aduh. Jangan Pak, tutup aja. Gitu aja, Pak. Tutup itu aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Oh iya, maaf Pak. Oke. Oh iya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi ini Karesteng, janganlah dulu berbicara mujizat. Ya, kalian tidak tahu apa arti mujizat gitu ya. Jadi nggak usah apa mujizatnya Allahmu longor. Mana ada Allah bermujizat longor? Mana helah. Paulusmu itu yang bermujizat. Jadi yang memberikan mujizat itu kepada Yesus Paulus. Ada datanya. Nanti kita buka ya. Yang memberikan mujizat kepada Yesus adalah Paulus ya. Nanti saya buka data ya. Mumpung waktunya tadi karena salah gambar ya. Izin maaf ya host ya. Saya salah gambar loh tadi ya. Silakan dilanjutkan ya. Kita kasih waktu yang lainnya. Izin maaf ya. Oke, terima kasih ya. Jadi betul yang disampaikan oleh Bang Palopo, Pak Rangkayo. Potong-potong dong. Saya nggak Oke, sampai 2 jadi menit, udah dipotong. di sini Masa semuanya kalian semua kita kemudian. Izin dulu Pak Bal. Izin dulu Pak Bom ya. Batam saya kau dengar dulu. Suruh Kalau dia kau dulu. pengen nengok waktunya ada di YouTube aku, kau cek aja di YouTube. Enggak, Aku enggak potong ada. apa enggak? Saya belum sampai 5 menit kok. Saya hitung dari sini ada jam saya. Enggak ada sampai 5 menit. 2 menit itu kau langsung matikan. Aneh kalian ini. udah lanjut aja nih. Saya lanjut aja, dia lanjut. Gak usah didengar, nggak usah dengar lah. Pusing ya. Jadi gini, saudara-saudara. Saya minta jangan harus di mute ya. Kalau mau buka Oke. diskusi ya harus adil. Jadi jangan oke. mute, jangan apa. Jadi apa yang disampaikan oleh ini waktu Bang saya, Palopo Bom, maupun tolong, diam kau. Rangkayo bahwa Yesus ini tidak bisa bermujizat ya. Karena di sini di Kisah Para Rasul 22 dikatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia yang di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu." Jadi Yesus tidak dapat melakukan mujizat. Menurut data ini, Yesus ini mendapat mujizat yang dilakukan oleh Allah. Nah, apa sekarang kenapa Yesus ini tidak dapat mujizat? Nah, posisi Yesus ada di mana? Kita baca ya. Kami Tuhan kami kau pakai. Yesus ini kenapa ada di neraka? Gini ini ya. Ada dua, ada sorga, ada neraka. Nah, di dalam doa Bapa kami di sini dikatakan Bapa kami yang ada di sorga. Nah, Yesus di mana kalau tidak di sorga? Yang di sorga hanya Bapa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadikanlah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sini Bapa yang di sorga. Sedangkan sorga ada neraka, ada sorga. Kalau tidak di sorga berarti Yesus ada di neraka gitu ya. Lalu apa mujizat Yesus? Kita lihat ya. Mujizat Yesus adalah ini, Bang. Mujizat Yesus adalah diurapi oleh seorang pesundal. Nah, ini mujizat Yesus. Ini mujizat Yesus ini.
Iya, mujizat Yesus ini diurapi atau dikuduskan oleh seorang pesundal. Ini mujizatnya. Karena apa? Saya bilang ini tidak pernah dilakukan oleh imam-imam atau raja-raja lain, ya. Karena apa? Pengurapan itu melambangkan karya Roh Kudus dalam menguduskan. Dalam tradisi Yahudi, yang dikuduskan ini adalah raja-raja, ya kan? Nah, dilakukan oleh imam-imam besar atau laki-laki, kan gitu. Nah, apa itu mujizat? Mujizat Yesus ini kalau di Imamat 8 ayat 12, urapan itu demikian ya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. Jadi pengurapan itu adalah dengan media minyak kepala yang diurapi, kepala nih yang diurapi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menguduskan. Nah, begini ceritanya. Jadi pengurapan ini dilakukan oleh laki-laki. Tidak ada imam perempuan. Nah, tetapi kenapa Yesus ini diurapi oleh seorang pesundal? Nah, ini karena ini mujizat Yesus. Mujizat Yesus adalah dia bisa dikuduskan oleh perempuan. Nah, saya baca ya. Pada suatu kali ada seorang dari golongan Farisi yang mengundang Yesus untuk makan bersamanya. Yesus pergi ke rumah orang Farisi itu dan duduk makan. Di kota itu seorang perempuan berdosa ketika itu mengetahui bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi. Ia pun membeli sebuah botol pualam yang berusia minyak. Lalu ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis dan mulai membasuh kakinya Yesus dengan air matanya dan mengusapnya dengan rambutnya. Setelah itu, ia mencium kaki Yesus dan mengurapinya dengan minyak wangi. Nah, inilah mujizat Yesus. Mujizat Yesus itu bisa diurapi oleh perempuan sundal. Ini hebat ini. Karena apa? Tidak ada dalam sejarahnya bahwa laki-laki diurapi oleh perempuan. Rebutan. Perempuan ini siapa? Perempuan sundal. Gini ya. Jadi kita lanjut ya. Nah, apakah Yesus diurapi oleh perempuan sundal ini satu kali? Tidak. Ternyata Yesus itu memang senang diurapi oleh perempuan. Nah, di sini kalau di sini ya, mujizat Yesus ini diurapi oleh perempuan sundal ya. Kita lihat. Pertama, Yesus diurapi di kota Kapernaum ya. Nih, Yesus ini diurapi di daerah Kapernaum. Nah, kemudian mujizat Yesus yang kedua adalah diurapi di Betania. Oleh perempuan juga ini. Nah, ini oleh perempuan ya. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon di Kusta, ia sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan. Loh, perempuan lagi loh ini. Ini Markus ya, tadi kan di Lukas. Nah, di Betania. Nah, saya bilang apa jarak Betania nih ya? Betania ini. Jadi Yesus, mujizat Yesus ini diurapi oleh perempuan. Nah, di sini ya. Pertama di Kapernaum. Kapernaum ini ada di Israel Utara. Nah, kemudian di Betania. Di Betania ini di Israel Selatan. Kalau di Matius 26, Markus 14, Yohanes 12, Yesus itu diurapi di Betania. Ini mujizat Yesus. Mujizat Yesus ini adalah diurapi, dikuduskan oleh perempuan sundal. Nah, di mana dikatakan kita pakai data ya? Dalam sarapan pagi biblika ya, kita pakai data ya bahwa Yesus ini kita pakai data ya, pakai data di sini jelaskan ya. Nah, pakai data Yesus ini diurapi oleh siapa? Nih ya, kita pakai data ya. Nah, Yesus ini, mujizat Yesus ini diurapi oleh perempuan berdosa. Siapa perempuan berdosa ini? Kita cek ya, kita cek siapa perempuan berdosa itu. Coba kita cek ya. Nah, kita pakai cek ya. Nah, di sini apa itu perempuan berdosa? Kita cek. Nah, di sini. Nah, perempuan berdosa, sorry. Kita baca ya.
Nah, kayu hitam. nah ini nih. Di sarapan pagi Bilibika dikatakan rasa hormat mendalam ditujukan kepadanya oleh seorang yang berdosa penuh penyesalan ketika ia sedang duduk dan makan di rumah orang Farisi. Perempuan itu berasal dari kota itu. Seorang yang berdosa, seorang bukan orang Yahudi nih. Cewek panggilan loh ini. Sesungguhnya Seorang yang bukan orang Yahudi nih. Cewek panggilan. Jadi yang mengurapi Yesus tadi, perempuan dosa itu, pesundal itu adalah cewek panggilan. Siapa cewek panggilan itu? Nah, di sini dikatakan ya, bukan seorang Saudi, tetapi seorang pesundal. Nih lihat. jadi Nah, di sini apa nih? Seorang perempuan sundul. Seorang perempuan sundul. Perempuan sundul. Jadi yang ngurapi Yesus itu, yang menguduskan Yesus adalah seorang perempuan sundul. Ya, cewek panggilan. Kok cewek panggilan? Karena di sini dikatakan di sini cewek panggilan ya. Di sini dikatakan seorang bukan Yahudi. Bukan seorang Yahudi ini, cewek panggilan. itulah kalian. Ya, berarti Yesus ini memang selama hidupnya itu suka sama perempuan. Kita pakai data ya. Nah, kita pakai data di sini. Kakek 60. Pakai data nggak boleh menghujat ya teman-teman. Nah, di Lukas 8 dikatakan ya nih ya, perempuan yang melayani Yesus. Nah, Yesus ini senang dilayani perempuan. Yesus senang dilayani perempuan. Kalau kita tanya, katanya Yesus itu tidak minta dilayani, tetapi Yesus melayani. Loh, ternyata salah. Ternyata Yesus dilayani, minta dilayani sini. Perempuan yang melayani Yesus. Loh, banyak loh. Nah, kita cek ya. Murid Yesus kan cuma 12. Tetapi ternyata perempuannya banyak loh Yesus ini. Nah, di sini kita baca ya, di ayat 3-nya ya. Dan di sini baca, Yohana Estri Huja, bendara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Banyak loh yang melayani Yesus ini perempuan loh. Iya loh. Banyak loh. Melayani loh. Kristen bilang, Yesus tidak minta dilayani katanya. Tetapi Yesus melayani. Loh, di sini kalimatnya perempuan melayani Yesus. Banyak loh, banyak perempuan lain. Makanya kenapa Yesus ketika diurapi itu nggak mau sama laki-laki. Ya, bisa saja kemungkinannya kan Yesus itu senang sama perempuan. Nah, kalau dalam tradisi Yahudi yang diurapi kepalanya. Nah, ini kan pakai ini ya, ilustrasi seperti ini, kepala diurapi. Nah, kepala yang diurapi. Nah, yang ngurapi siapa ya? Imam-imam besar laki-laki. Nah, kenapa Yesus kok sama perempuan? Nah, di sini sama perempuan. Agak lain itu. Beda nih, inilah mujizat Yesus. Mungkin ini mujizat Yesus ya. Mujizat Yesus. Bang Anggur manja bener ya, manja ya. Manja. Yesus itu diurapi tubuhnya loh, Bang. Ya emang lagi manja. Tubuhnya loh. Ini kita pakai data ya, tidak boleh menghujat ya. Di sini dikatakan ia telah melakukan, di Markus ya, di ayat 8-nya, ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya, tubuhku telah diminyakinya. Lo tubuhnya kok bukan kepalanya. Lo enak lah tubuhnya diurapi. Nih lihat tangannya lagi, di mana tangannya? Tangan kemana-mana ya. Iya. Lemes lo, apa lemes lo. Manja kan? Manja lo. Nah, tubuh ini apa? Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, tubuh ini ya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tubuh adalah keseluruhan jasad manusia dari bagian ujung kaki sampai ujung rambut. Nah, Yesus ini diurapi dari ujung kaki sampai ujung rambut. Barangnya kena nggak? Kena lah. Sampai lemes lo. Sampai lemes lo, lihat. Apalagi oleh pesundal kan? Pesundal itu biasanya cari barang lah, cari pesundal itu.
barangnya bagus nih, barang Tuhan gimana, mungkin barang Tuhan itu segitiga mungkin ya, atau cabang 5 kan kita nggak tahu, atau besar gitu kan nggak tahu. Itu Makanya pakai minyak Pak Deh. pakai minyak, bayangan aja, bahkan aduh tambah geli enak kan. Pakai minyak lintah, Pijat minyak plus lintah. apa urapin. Makanya saya bilang nih, Yesus ini sedang dikuduskan atau sedang dipanti pijat. Ajaran Nabi. Iya kan? Ajaran Nabi. Jadi kan Ini ajaran Tapi Nabi ini loh, Muhammad ya kan, ya kan? Pak De Bom Bom. Tapi Iya. ada loh. Aku itu tadi sebenarnya mau Ini ngebahas lagi sedikit ajaran tadi Muhammad masalah ini. ini ya. Ajaran Oh, Nabi ada Muhammad lagi? gini ya. iya jadi gitu, Bang. Jadi gitu. Terbongkarlah ajaran Nabi Muhammad gini ya. Terbongkarlah ajaran Nabi Muhammad. Oh, sabar Bang, sabar. Ini data ya, Amin, data amin, ini, amin, Bang. amin, amin, amin. Ini data Emang tadi. lagi manja Bang Emen ya. Emang iya lagi manja tadi itu, lagi Kita manja. harus akui ajaran Nabi Muhammad kayak gini ajaran Nabi Muhammad ya. Oh gini, kalau masalah Wajib ajaran diterima, tuh ada wajib gini nih. diterima. Memang dari lu Izin ajaran host, Nabi Muhammad dikit kayak host. Aku mau ini host mau nyambungin tadi host nggak dijawab tadi sama si Galon tadi. Iya. Coba ya Galon ya. Nanti mungkin Bang Emen bisa nih. Kayaknya Bang Emen lebih Saya lebih suka tangguh. dengar ajaran Nabi Muhammad kayak ini, saya suka Ya dengar. nggak apa-apa. Ya, Nah, ini aku lanjut dikit Bang Emen ya, boleh ya? Ya, Tadi ya, kan nggak silakan, dijawab nih silakan. masalah KPR 1911. Coba kita buka bersama kisah para rasul berapa? Coba kita buka. 1911 ya. Nanti ini Saya buka lagi sekarang. ya jangan Kisah dibuka berapa? Bang. Nanti Kisah Abang berapa? disawer Bang. Iya Kalau buka aja lah Bang, buka. besar itu Bang. Iya. Di layar 1911 itu besar itu. Saya enak Karena- ajaran Nabi Muhammad kayak ini, saya enak dengar. Saya Iya enak. ini aku juga mau bahas ajaran Kisah jadinya. para rasul apa ya? Kisah para rasul. Tunggu saya buka. Pakai kaca pembesar Bang nih. 1911 Oh Bang. siap. Padahal tinggal baca aja di sini apa Ini susah. kan ajaran Nabi kan kayak gini, wajib harus kita terima ini. Enggak, saling ini kita rekam-rekam kisah para lah, ya rasul kan? Bang. Enggak ada di Islam ini. Gini, KPR ini gini nggak ada. Bang Rangkayo, Ini ajaran Bang Nabi Rangkayo wajib. mungkin Ini Kristen ajaran itu Nabi sering wajib sering nipu-nipu, harus jadi diterima. dikira kita nipu juga mungkin Nah, Bang gini Rangkayo. Bang. Harus diterima. Bang Saya Host. terima Jadi ajaran gini Nabi. ya. Ini kan ajaran Nabi. Ini aku mau bahas masalah ajaran dikit ya. Boleh ya? Nanti Enggak, tinggal enggak. Nanti tinggal Biar- Bang Emen biarlah ini aja. ajaran Nabi Tinggal harus Bang Emen diterima. sanggah aja nanti ya. Dari sini kan Oke. jelas. Aku udah bilang oleh Kamu Paulus. tunggu kisah para rasul berapa Allah itu? 19. mengadakan mujizat-mujizat Saya buka. yang luar biasa. Berarti di sini Tuhannya adalah Paulus, benar? Kayak gitu ya. Oh, kisah 19. Di sini ada bukti bahwa Nah, Tuhan jangan, ini jangan. adalah Paulus, bukan Yesus. Buktinya di mana? Buktinya ada di sini. Kisah 19 ayat berapa itu? Coba 11 ya Allah, ayat. Bang, ini gede loh, 11 loh, 11. Ini kejadian judulnya yang pertama Paulus di Efesus kan itu. Nah, coba baca dulu, baru aku lanjut nanti data yang aku bilang bahwa Ayat Paulus berapa? itu Ayat Tuhan. berapa itu? Coba ayat berapa itu? 19 ya Allah, makanya kalau udah tua pakai Bunyinya- kacamata lah. Oh, ini bunyinya buat umat-umat Muslim. Nah, coba Ini gimana buat bunyinya umat Bang? Nih, Muslim. coba. Akhirnya saya dapat berita nih. Terima Nah, kasih coba. atas informasi. Ternyata beritanya buat umat Muslim. Oh, ini buat umat ayat Muslim. 11 Coba Bang, berbunyi, jelasin dulu Bang, coba Bang. Paulus di Efesus. Ini Efesus kan orang-orang waktu itu orang-orang Muslim yang nggak terima Yesus. Oh, Kayak Ini gini baca aja semua ini udah. hotelnya naik di komal aku Bang. Aneh aku Bang. nah Kalau nggak bisa nanti aku jelasin nih bahwa ini ada buktinya. Saya nyalakan, Paulus itu Tuhan. Saya nyalakan ya. Saya nyalakan ini. Ini Nah. apa nih? Alkitab. Udah, gimana? Siap terima tantangan. Nah, oke. 9 kisah. Tantangan apa lagi? Nggak ada 19, tantangan. Kita tinggal baca aja ini. Saya bacakan ya. Gimana? Melalui tangan Paulus Allah mengadakan mujizat yang luar Jangan biasa. ditambah Bang, jangan ditambah. Nih loh, Ya, ini kan dapat mujizat. nih. Oh, Jangan ditambah, ini jangan Paulus menyatakan firman pada umat-umat Muslim. Nah ini apa? Ngarang, jangan ditambah nanti. Jangan Tuhan ditambah, marah. nggak boleh ditambah-tambah. Jadi kan, jadi- Baca itu aja tuh. Noh. Tuh. Saya baca dari pertama ya. Hmm. Ketika Apolos
Ini aja Masih di Korintus. kalau enggak aku mau lanjutin nih dataku. Ini di daerah Turki ini. Banyak cerita. Udah, diam dulu, nanti baru Di sanggah. Aku Korintus, mau ini Korintus lanjutin daerah nih. Turki. Sabar. Udah. Ini Ya. di Jadi di sini aku buktiin bahwa Korintus daerah kalau masalah Turki. Ini daerah ajaran Turki, ya, daerah Turki. Saya bacakan nih ya. gini. Atau diam dulu. Cerewet banget. Saya bacakan ya, yang jelas. Berisik abang ini dah. Diam dulu. Ya, nih. Kalau masalah mau ajaran, ini aku bilang ya, Paulus ini adalah Tuhan. Buktinya di mana? Buktinya kayak gini. Gak ada Tuhan yang mau menjerumuskan umatnya ke dalam neraka. Buktinya di mana? Buktinya dari sini. Pertama, kita cek dari Yohanes 2:9. Ya, Yohanes 2:9. Di sini perikopnya menuliskan bahwa ini adalah mujizat pertama kali Yesus di Kana. Di Yohanes 2 ayat 9. Bunyinya apa? Bunyinya gini. Bunyinya, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, mujizat pertama Yesus adalah merubah air menjadi anggur. Ingat, anggur di sini, kalau strong number-nya kita klik, ya, anggur, nih kita klik strong number-nya, tulisannya apa? Wine, oke? Wine, kalau kita cari di Wikipedia, nih, minuman anggur dalam bahasa Inggris adalah wine, adalah minuman beralkohol. Berarti, ya, ini berarti Tuhannya Bang Emen membuat minuman beralkohol supaya umatnya mabok, benar? Kan gitu ya. Nah, ternyata di sini Paulus ini Tuhan, ayatnya ada. Apa kata Paulus di 1 Korintus 6:10? Pencuri, orang kikir, pemabuk, mana pefitnah, klik-kliknya mana? dan Coba penipu klik, tidak coba akan klik. mendapat bagian kuraba-raba diraba-raba. Ya, aku ulang nih ya. Apa Ini kata penipu Paulus? buat siapa? Itu Diam penipu dulu. buat kaum muslimin yang penipu Pencuri, itu. orang kikir, Ini- pemabuk, pemfitnah Pemabuk dan tuh penipu tidak kamu akan muslimin. mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Berarti kan Itu tidak buat masuk kamu surga. muslimin, itu semua buat kamu Ini kata Islam siapa? semua itu. Kata Paulus. Itu Sedangkan buat yang dianggap orang Tuhan, Korintus yang muslim